Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurlantina Al-Fatia. In this video, I want to explain about 5 points about semantic. The first one is what is semantic. The second one is basic principle in semantic. The third one is semantic futures. The fourth one is the types of semantics, and the last one is word and meaning. Let's check it out. Okay, the first is I want to explain to you guys about what is semantic. Okay, the semantic is a study of meaning word in human language. Jadi semantik itu adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari tentang makna yang terkandung dalam suatu bahasa, lambang atau logo atau simbol, bisa juga dari sebuah persepsi lain. Baiklah, kita berlanjut pada poin basic principle in semantic, yaitu yang di sini ada 7 poin. Yang pertama yaitu compositionality. Compositionality itu sendiri adalah principle that the meaning of a complex expression is determined by the meanings of consistent parts and the way they combine. Yang kedua yaitu konteks dependence. Pada konteks dependence itu menunjuk kepada ide atau makna dari kata atau ekspresi yang bisa berubah sesuai dengan teks. Nah, yang ketiga yaitu polisemi. Polisemi sendiri itu adalah satu bahasa yang bisa memiliki dua makna yang berkesinambungan. Dan yang keempat yaitu Grice's Maxim. Jadi Grice's Maxim ini adalah satu kesatuan percakapan yang berfilosofi dari H.P. Grice, yang yaitu ada 4 poin di sini, yaitu maxim of quantity yang berdasarkan informatif. Yang kedua yaitu quality yang berdasarkan dengan kualitas informasi ini, yang dimana informasi ini tidak palsu. Yang ketiga itu relation, yaitu relevan. Dan yang terakhir yaitu manner, tidak bermakna dua atau ambigu dan juga jelas. Yang kelima yaitu presupposition, yaitu asumsi yang diutarakan oleh pembicara. Nah, yang keenam itu ambiguity, yang dimana ambigu ini bermakna dua. Dan yang terakhir ada sinonim dan antonim, yang kita tahu sinonim ini adalah kata yang maknanya mirip tetapi dalam bahasa yang berbeda. Dan antonim sendiri yaitu lawan dari suatu kata tersebut, misalnya atas dengan bawah. Baiklah, kita akan move pada point number 3. Di sini ada 9 poin yang dimention di sini. Yang pertama yaitu gender. Gender ini merujuk pada gramatikal yang diberikan pada kata benda, kata ganti atau kata sifat yang menunjukkan jenis kelamin atau kategorisasi semantik yang serupa. Yang kedua yaitu number atau nomor. Number ini berkaitan dengan cara bahasa mengekspresikan kuantitas atau jumlah.
Tiga yaitu ada tenses. Tenses ini cara bahasa menyatakan waktu dalam hubungan tertentu yang dikaitkan dengan suatu kejadian atau suatu peristiwa yang ada di sana. Yang keempat ada aspek. Aspek ini mengacu pada bahasa menjadikan durasi, kesinambungan atau kelengkapan suatu tindakan atau peristiwa. Yang kelima ada mood. Mood ini menggambarkan sikap atau sikap pembicara atau speaker yang terhadap kebenaran atau kepastian suatu pernyataan. Yang keenam ada voice atau suara yang mencerminkan hubungan antara subjek dan objek dalam suatu kalimat. Yang ketujuh ada case. Yang case ini merujuk pada peran gramatikal suatu kata dalam suatu kalimat. Yang kedelapan adalah animasi. Animasi ini berkaitan dengan sifat hidup atau mati suatu objek atau makhluk yang ada dalam bahasa tersebut. Yang terakhir yaitu definiteness, yang dimana menunjukkan objek, suatu objek atau makhluk dalam kalimat yang dikenal secara spesifik atau secara umum. Baik, kita sudah memasuki pada poin nomor 4, yaitu tipe-tipe dari semantik atau types of semantics. Di sini ada tipe yang pertama, yaitu adalah formal semantik, yang dimana formal semantik ini adalah suatu pendekatan dalam linguistik dan bisa juga dalam ilmu komputer yang secara formal seperti matematika dan logika untuk menganalisis dan menjelaskan struktur dan makna bahasa. Oke, yang kedua itu adalah leksikal semantik, yang dimana pada leksikal semantik ini mencakup studi yang mengenai bagaimana kata-kata diartikan, hubungan antar kata, dan bagaimana kata-kata digunakan dalam berbagai konteks. Misalnya sinonimi dan antonimi, polisemi dan monosemi, hubungan antara hiponim dan hiperonim. Dan konseptual semantik itu lebih berfokus pada struktur konsep dan bagaimana cara lebih abstrak diorganisir dalam pikiran manusia, yang dimana ini melibatkan pemahaman dunia di sekitar mereka. Baik, kita sudah memasuki poin terakhir, yaitu ada 8 poin di word and meaning ini. Yang pertama itu denotasi, yang dimana makna atau literal atau referensial kata atau ekspresi yang merujuk pada konsep atau objek kalimat yang konkret yang diidentifikasikan oleh kata atau frasa. Yang kedua yaitu konotasi atau connotation, yang dimana di konotasi ini lebih ke asosiasi emosi atau nilai-nilai yang terkandung atau yang terkait, nilai-nilai tambahan yang terkait pada konsep kata atau konsep yang tidak selalu terdapat dalam makna pada poin pertama, yaitu denotasi. Yang ketiga yaitu adalah sense, yaitu pemahaman tentang makna atau frasa yang memungkinkan penutur bahasa membedakan dari suatu frasa atau kata lainnya. Yang kedua adalah reference. Reference ini menunjuk kepada hubungan antara kata atau frasa dengan objek dunia nyata atau konsep yang sebenarnya. Yang kelima adalah ada polisemi, yaitu terjadi jika suatu kata memiliki beberapa makna yang terkait secara terkait atau berasal dari makna dasar yang sama. Yang keenam yaitu homonimi, yaitu kondisi suatu di mana dua kata lebih atau bentuk yang memiliki bentuk yang sama atau mirip atau
similar dengan makna yang berbeda. Yang ketujuh yaitu sinonimi. Yang kita tahu sinonimi ini adalah sinonim yang dimana memiliki makna yang sama. Misalnya cantik dengan oke, jadi kita move ke poin yang ketujuh yaitu sinonimi. Yang kita tahu sendiri, sinonim adalah persamaan kata yang memiliki makna yang sama atau mirip. Yang terakhir yaitu antonimi, yang dimana antonimi ini adalah antonim, yaitu hubungan antara dua kata yang memiliki makna yang berbeda atau makna yang kontras atau yang berlawanan, seperti contohnya yaitu dingin dengan panas, atas dan bawah, dan tinggi dan rendah. Okay guys, that's all from my explanation. Thank you and bye bye.